Berjumpa kembali di Talk Show IPWL Bukit Doa bersama saya Roiska dan saya Jeremia. Nah, hari ini kita senang banget Ya, karena kita kedatangan musisi muda. ya, dia adalah musisi muda Karo yang fokus dalam kulcapinya. Wow, keren Langsung banget. saja kita sambut Bro Jeki Raju Sembiring. Woo. Pagi malam na oh nande Erlayas nge pagi duna oh bapa Gia genduari masui kelatendu Gia genduari masui kelatendu Labo manukuran oh nande Labo mantang keleng oh bapa Gia kami anak dula metehuli Gia kami anak dula metehuli Kami nande Kami ngencan oh bapa Rudang-rudang kegeluhan Kami anak Labo minati kami nimbal kehajar Labo minati kami nogan pedah berbala belu nangin dube kami anak layo anakku nindu minande tu anakku nindu min bapa oh tangis kelaku nande ngandung kelaku bapa. Wow, keren banget. Keren. Tersentuh banget. Oh Nande, oh Ibu, ya. Dan hadir juga bersama kita seorang program manajer di IPWL Bukit Doa, yaitu kita sambut dia Bro Tirta. Selamat datang Bro. Selamat datang, Bro. Dan juga kita hadir juga bersama kita yaitu konselor IPWL Bukit Doa. Langsung saja Bro Charles. Selamat datang. Selamat datang, Bro. Oke, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam lagi dan menunggu teman-teman untuk join di talk show kita ini, kita persembahkan lagi satu buah lagu lagi dari Bro Jeki Raju.
dalam hidup ini butuh tujuan. Jangan pernah takut bermimpi. Percayalah atas semua jeripayamu. Percayalah atas rencana Tuhan padamu. Percayalah semua akan indah pada waktunya. Jika engkau memandang hidup penuh dengan rasa syukur. Dalam hidup ini butuh tujuan. Jangan pernah takut bermimpi. Percayalah atas rencana Tuhan padamu. Percayalah atas semua jeripayamu. Percayalah semua akan indah pada waktunya. Jika engkau memandang hidup penuh dengan rasa syukur. Percayalah semua akan indah pada waktunya. Jika engkau memandang hidup penuh dengan rasa syukur. Wow, keren banget. Keren banget. Thank you bro. Boleh gabung sama kita bro? Siap. Wow, keren banget. Iya. Project ini juga adalah seorang leader di grup Sedalanan Etnik. Wow, keren banget. Atau langsung saja boleh perkenalan bro? Oke, ini nama dulu atau nomor rekening dulu? Oh, Nama dulu, Ya, nama saya Jeki Raju Sembiring, Ya. bertempat tinggal di Ladang Bambu City. Ladang Bambu City ya. Ya, tepatnya di Sumatera Utara, Kota Medan. Yap. Oke. Oke. Kegiatan bro dalam 2020 ini deh. Kegiatan bro apa aja sih bro? Ya, kegiatan masih tetap ya berkesenian, Oke. berkesenian dan melayani semua umat yang ada di bumi ini. Iya. Kan ini kan pandemi nih, untuk sebagai musisi kegiatan bro itu apa aja yang diisi dalam kegiatan sehari-hari bro? Mau tahu nih. Ya, kita tahu memang saat ini negara kita, ya bangsa kita sedang dalam situasi yang tidak baik-baik ya. Ya. Khususnya teman-teman yang di luar sana mungkin sama yang saya rasakan ini. Kita ngamen, kita mungkin bisa main di event-event, ini nggak bisa main. Mainnya Job hanya kurang lah ya. ya kegiatan-kegiatan berkurang, mainnya di virtual kayak gini, Iya. online. Oh, oke. Jadi ya tanpa terbatas sebenarnya kita bisa juga berkreasi di sini. Betul. Gitu. Yap. Melalui ya seperti ini hal-hal yang gini. Yap.
Begitu kira-kira Kak. Oke. Sesuai dengan tema kita nih, musisi milenial tanpa narkoba. Boleh ceritakan gak bro, apa sih bedanya musisi milenial sekarang dengan dulu gitu? Apa sih bedanya gitu? Dari konteks mana dulu bedanya Kak? Konteksnya seperti kehidupan musisi. Oh. Ya ini sesuai tema tadi ya, narkoba itu ya. Narkoba ya. Musisi betul. milenial tanpa narkoba. Ya saya mungkin bisa salah bisa benar. Ya, tapi ini saya apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan dan apa yang saya sharing dengan teman-teman gitu, mungkin bisa kita bagi di sini. Ya. Bedanya dulu dengan sekarang itu kalau teman-teman musisi atau seniman kita bilang gitu pasti berbeda. Mungkin dari sudut pandang atau mungkin dari pengkaryaan atau dari persahabatan gitu. Yang kita tahu dulu memang musisi-musisi Indonesia khususnya ya, ini kita bicara Indonesia, bahasa persahabatannya itu ya kita sama-sama tahu lah. Itu bisa dibilang ya narkoba gitu, dan itu nggak lagi hal yang tabu untuk kalangan teman-teman seniman. Itu dulu. Nah, sekarang di era kekinian ini anak-anak muda udah berpikir nggak tentang lagi harus menggunakan narkoba gitu loh. Banyak asumsi-asumsi yang bisa dikembangkan gitu. Bukan hanya harus pakai narkoba, harus bersahabat gitu. Ya, dengan karya, dengan dia bersosialisasi di sosial medianya, dia mempromosikan dirinya di sosial medianya. Kalau dulu kan belum ada ini Facebook, belum ada Instagram, belum ada YouTube. Jadi orang ya bahasa persahabatannya masih terbatas. Friendster dulu. Nah, jadi aku rasa pasti berbeda gitu, dan strategi promosi dan pengkaryaan pasti berbeda. Nah, konteks narkoba, nah ini yang saya tahu dan yang saya alami juga itu. Dulu musisi-musisi senior gitu pernah cerita juga sama saya, dan bahkan para ahli, dosen saya dulu cerita waktu saya kuliah di Jogja. Kalian generasi muda di era tahun 2000-an ini punya PR besar katanya. Wow, ini sebenarnya PR-nya ini berat ini, karena dia bilang harus merubah mindset seniman-seniman Indonesia. Saya bilang, wah ini terlalu berat nih Pak. Saya cerita Medan aja lah. Kalau Indonesia terlalu besar skopnya. Karena apa? Itu dia ada punya pesan moral di situ. Ayo, kamu yang keluar tamat nanti dari sini, edukasikan ke masyarakat bahwa musik itu bisa jadi pilihan hidup, tidak hanya sebatas hobi. Yang kita tahu paradigma orang-orang tua ataupun orang-orang dulu mengatakan musik itu nggak ada harapannya, nggak ada masa depannya, identik dengan narkoba. Nah itu sebenarnya bisa kita patahkan di era kekinian ini gitu. Karena sudah banyak pembuktian yang dilakukan kaum milenial. Pembuktiannya apa ya? Bisa tanpa narkoba, tanpa minuman-minuman, dia bisa mengekspresikan dirinya gitu. Oke. Nah, kalau dulu kan dia harus menggunakan itu baru pede gitu. Kalau sekarang beda. Kalau sekarang banyak kan generasi milenial itu lebih bagus malu-maluin daripada malu-malu katanya. Gimana itu? Malu-maluin daripada lebih bagus malu-maluin daripada malu-malu katanya. Gitu ya. Nah, kalau dulu kan seniman rata-rata malu-malu, itulah makanya malu-malu congok dulu. Nah, kalau sekarang enggak, lebih bagus malu-maluin daripada malu-malu katanya. Iya. Jadi aku rasa mewakili teman-teman semua di sana sepakat itu. Lebih bagus malu-maluin daripada malu-malu. Jadi tanpa narkoba pun kita bisa berkreasi. Iya, gitu. betul. Nah, kembali lagi ke konteks narkobanya. Dulu di tahun 80 sampai 90-an harus kita akui dan harus kita ya sepakati, memang itu bahasa persahabatan orang seni ya, bukan hanya musik, seni. Itu ya narkotika. Iya. Itu. Asal ngumpul pasti make dulu. Iya. Asal itu. mau ngumpul, mau ngejam, iya, make dulu pasti, ya. Jadi ya. hal biasa. Wedangannya itu kalau kita zaman sekarang ngopi bro. Iya. Nah, itulah dia. Kalau dulu nggak
udah pakai bro, gitu dia. Kalau sekarang ngopi bro, kayak gitu. Nah, Oke. masuk di tahun 2000-an itu teman-teman seni sudah mengenal namanya manajemen. Semua ada aturan main, Ya. gitu. Nggak bisa lagi sembarangan gitu. Artinya ya nggak lagi bisa ugal-ugalan gitu ya. Ini gua, ini aku, ya terserahmu gitu. Kalau nggak suka nggak bisa. Kita harus benar-benar ya hidup itu harus paling tidak kita bisa berbagi dan bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Iya, betul. Jadi sekarang ini bukan hanya mengandalkan skill, tapi karakter juga dinilai ya. Ya, karena itulah dia manajemen tadi. Di situ semua attitude, di situ semua good looking, penampilan Ya. dan karya. Iya. Gitu. Nah itu jadi sekarang teman-teman di masa di manajemen. Jadi narkoba itu menurut aku udah sekian persen berturun lah ya. Bukan berarti hilang, hanya menurun gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, Bro, Bro kan sebagai musisi muda gitu ya. Iya. Berapa lama sudah Bro menjadi musisi? Gitu? Mulai dari sejak kapan? Mulainya itu saya setelah musisi dibilang ya paling mungkin belajar musik ya. Kalau musisi terlalu berat ini kayaknya. Iya. Belajar musiknya saya dari SMP. SMP. Sampai SMA sampai ke kuliah dan akhirnya sampai saat ini gitu ya. Jadi hitung aja berapa itu. Tapi yang benar-benar seriusnya itu di masa kuliah. Masa kuliah. Masa kuliah dulu di Jogja. Berarti dari SMP itu mulai dari musik apa, Bro? Musik daerah, musik karo. Musik karo. Ya, lagu-lagu karo. Iya, SMA musik Baru karo. musik indie, pop gitu, Oke. main-main di kafe gitu. Berarti di kuliah fokus ke Itu kita fokus di sana pembelajaran karena saya di situ masuk di Universitas Seni Pertunjukan. Oke. Jadi lebih mendalami bagaimana sebenarnya seni musik ini gitu. Oke. Sebenarnya narkoba. Nah, narkoba ini bukan berarti apa ya, suatu hal yang berbahaya gitu ya. Ada kan golongan-golongannya gitu. Iya. Ya namanya masih SMP, wajar. Ya, ada teman gini ini gunain ya. Jadi nggak candu gitu, hanya cuman mengenal itu. Itu pemakaian yang seperti itu gimana itu, Bro? Terima kasih bro. Ini masa yang Bro Jeki tadi sebutkan itu Ya. masa coba-coba itu, dipancing oleh orang lain, Nih ada barang nih, dia make. Jadi dia masa coba-coba, belum ada ketertarikan sama sekali, belum ada niat untuk mencari gitu kan bro. Belum ada niat untuk mencari. Dia masih pengen tahu nih apa ini gitu. Dia masih masa coba-coba aja, belum ada ketertarikan untuk mencari atau menggunakan itu secara serius gitu. Iya. Dan saya tambahkan juga, mungkin pada saat Bro Jeki pada saat itu labil. Jadi ketika ada ajakan, dia langsung, wow apa ini gitu. Saya rasa seperti itu situasinya. Ya benar. Jadi itu pengaruh komunitas ya, Ya, lingkungan. ya. Ditambah karakter usianya SMP kan memang begitu. Ya. Ada kawan nih nggak enak kalau nggak make. pengen paten lah, pengen paling hebat paling Cari jati diri dulu dia Gitu kan. kan. Wah, ini kalau nggak Tantang make nih, petenteng. kalau nggak petenteng nggak masuk di Iya. pergaulan itu gitu. apa kadang-kadang kayak gitu kan. Nangis juga ngadu mama jadi. Karena ngadu mama juga, tapi sok paten tadi ya. Ujung-ujungnya pulang tunduk kayak gitu ya. Iya betul. Kan Bro bilang tadi makainya dari SMP. Jadi untuk karir Bro nih untuk musisi kan, seniman gitu ya. Apakah ada masih memakai di situ waktu sudah memulai karir gitu? Ya, jadi saya sebelum mengenal musik memang Iya. udah duluan mengenal itu. Nah, jadi setelah saya sudah mengenal musik dan lingkungan saya seperti itu, saya tahu jadinya mana yang baik untuk saya, mana yang tidak baik untuk saya. Iya. Kalau dulu kan masih coba-coba ya kayak dibilang si brother samping kan.
setelah saya masuk benar di dunia itu, Iya. dan saya bisa pahami ternyata ini nggak baik, bukan buruk ya, Iya. beda gitu. Ya, ya. Buku tidak baik. Gitu. Pernah nggak gini bro, waktu manggung make gitu sebelumnya, Pernah dong. feelsnya apa gitu, apa bedanya? Karena kan saya di situ masih nervous toh, masih ya mungkin teman-teman sama lah kasusnya itu. Karena nervous, karena nggak pede, jadi ditawarin, udah ini sama kayak obat demam. Kalau kau demam minum ini, udah hilang demammu katanya. Gitu juga, ini kau minum, grogimu hilang katanya. Masuk akal pada saat usia saya seperti itu. Iya. Setelah saya udah go ke jenjang yang lebih melanjutkan kuliah saya, udah saya paham gitu. Oh ternyata ini kurang baik untuk saya gitu. Berarti bro pahamnya setelah masuk level yang berikutnya gitu ya. Iya. Edukasinya sudah mulai dapat di situ. Sudah. Jadi tadi kan bro mengatakan tadi ketika SMP menggunakan narkoba. Jadi apakah keluarga bro sudah mengetahui atau bagaimana? Tidak dong. Kalau tahu nggak mungkin disekolahkan ke sana. Iya. Kalau tahu bisa digimbal gitu ya. Lagian juga saya maksudnya nggak merugikan orang tua. Iya. Dan saya tahu kapasitasnya gitu. Karena di situ saya masih coba-coba. Namanya kita masih labil kan. Iya. Pengen tahu gitu. Oh ternyata ini seperti ini. Karena menurut saya kita hidup ini memang harus semua dicoba gitu. Tergantung bagaimana kita mengaplikasikan coba-coba itu. Ya. Kebanyakan orang coba-coba akhirnya malah dia yang dicoba-coba. Kalau saya enggak, saya pelajari, masuk ke sini, masuk ke ladang singa, masuk ke harimau. Paham saya, oh ternyata begini ya gitu. Oke. Jadi tempat belajar gitu. Kalau case seperti ini jarang diketemui bro sis ya. Biasanya kan kalau orang coba-coba itu kayak yang bro ini bilang tadi, coba-coba keterusan masuk lubang jurang itu kan. Nah, case-case seperti Bro Jeki ini jarang ditemui bahwa dia sadar pada waktu masa coba-cobanya itu. Gitu. Iya. Nah, itu perlu juga diapresiasi bahwa dia bisa berpikir sadar, Iya. edukasinya dapat bahwa ini penggunaannya efeknya buruk. Iya. Pada masa awal efeknya buruk bro ini tahu, nah, itu suatu yang hal positif bagi dia gitu. Karena kebanyakan orang memang udah coba-coba pasti jatuh langsung jatuh gitu, langsung keterusan, terus aja dia nggak pakai kacamata kuda aja gitu. Oke. Untuk Bro Jack ini boleh diceritakan kisah getaran yang membekas di kehidupan Bro? Tentang narkoba tadi ya? Iya, betul. Bukan tentang cinta ya? Bukan. Bisa ya? Ya, sebenarnya saya punya kisah yang ini sebenarnya nggak saya simpan sendiri, udah saya share juga ke teman-teman terdekat saya, bahkan adik-adik yang sering dengan saya gitu. Jadi ini kisah mungkin bisa saja menyentuh teman-teman, bisa juga nothing juga gitu kan. Iya. Dulu saya kuliah di Jogja, tamat SMA ke Jogja, dan itu masa-masa saya labil, masa-masa transisi ke pendewasaan diri dan mencari jati diri. Jadi maunya happy aja kan, kemana diajak senior ikut, pokoknya banyak teman keren, Iya. pokoknya nongkrong sana sini keren, pokoknya habisin uang keren gitu. Gak usah cerita nabung lah, pokoknya ada uang habisi, cerita esok hari nanti aja. Gitu-gitu. Royal lah ya. Makan nasi telur aja pun gak apa-apa. Gak apa-apa, main terus gitu. Yang penting proses gitu. Gak tahu proses ini rupanya ke jurang. Jadi saya sempat ikut-ikut senior, dan senior saya rata-rata itu namanya, kita di musik itu bukan lagi hal yang tabu. Kalau narkoba itu udah memang ya putaran-putarannya lah, udah nggak lagi bisa menjauh gitu. Jadi suatu hari berat juga ya. Suatu kejadian, Iya. keadaan. Jadi nongkrong
sama senior yang biasanya kita tuh hanya minum-minum gitu kan, mabok apa segala macam. Dan kejadian itu malah lebih ekstrim lagi gitu. Ternyata ada barang yang lebih seram lah gitu, nggak perlu lah kita sebut ya. Pokoknya tingkatannya lebih ke berbahaya gitu untuk ke fisik. Seperti saya pada masa saya masih muda itu sangat rentan gitu loh. Saya terjebak dalam situasi itu, terjebak dalam situasi yang mau nggak mau saya harus mencoba itu. Nah itu sama yang seperti saya bilang tadi, community itu sangat mempengaruhi karakter dan apa yang bisa kita terpengaruh dari lingkungan itu. Dan saya masuk di situ. Dan saya juga nggak nyangka gitu, wow, kok bisa sampai di situasi saat ini gitu. Mau nggak mau saya harus mencoba. Karena ya sama-sama tahu lah namanya di usia seperti itu. Kalau nggak mencoba nggak keren dibilang, dan langsung disepelein, langsung nggak ada teman, langsung dianggap lu cupu, udah sana cupu gitu, nggak ada teman gitulah. Udah lu kuliah pulang kampus udah gitu aja. Kan MC nih, jadi kita kan kayak apa mau nggak mau harus udah dicobain. Dan itu pertama kali saya mencoba itu dan itu yang terakhir. Oh gitu ya. Itu yang pertama saya coba dan itu yang terakhir. Narkoba yang jenis itu ya. Kalau jenis yang lain sering gitu. Jenis yang itu yang pertama dan itu yang terakhir. Sama kayak lagu itu ya. Yang pertama. Iya. Boleh ceritakan bro, kan pertama coba langsung udah berhenti gitu. Iya. Jadi di kos senior saya itu kita biasa nongkrong gitu kan, bongkar yang biasa ya, narkoba yang grade kecil gitu kan. Tiba-tiba ini masuk grade master. Waduh, ini gimana ini? Tapi karena jiwa masih muda, udahlah gas saja. Tapi insting saya dan saya pada saat itu jauh dari orang tua. Saya mengingat itu loh, wow, ini kalau orang tua saya tahu saya menggunakan seperti ini, betapa hancurnya hati beliau gitu. Dia punya harapan saya untuk kuliah, untuk menuntut ilmu di perantauan itu mendapatkan berita yang baik. Dan ternyata saya melakukan ini menurut saya kesalahan yang besar gitu. Nah muncul ini tiba-tiba di saat itu juga, zek, itu nggak tahu atau orang tua saya mengingat saya gitu, langsung zek. Wah ini kayaknya nggak baik untuk saya gitu. Dan saya ingat pesan orang tua saya, di saat kamu terjepit, di saat kamu sedang tidak bisa bergerak apapun, pura-puralah menelpon katanya. Karena itu rumus paling ampuh katanya. Nggak tahu benar atau enggak, cuman saya coba benar. Berhasil ya. Pura-pura nelpon. Iya pak, bang, mas keluar dulu ya. Nah saya benar keluar dari lingkaran itu. Tapi kalau saya tadi pakai alasan lain, wah lupa ya lu cemen lu kan. Segini lu kan, langsung gitu. Langsung kecil. Ini tadi santai bro, santai katanya. Selang saya berapa detik keluar dari ruangan itu, di situ juga datang orang yang menjemput mereka gitu. Pihak berwajib lah. Pihak berwajib yang datang ke mereka dan langsung jangan bergerak katanya. Timingnya pas bener. Dan saya langsung nggak tahu ini punya kaki sepanjang ini. Jangan-jangan senior itu mikirnya bro jadi kibusnya nih. Enggak, karena saya kan junior. Oh gitu. Dan teman-teman juga udah tahu itu siapa gitu. Gitu. Dan saya langsung berpikir 3 hari 3 malam tuh nggak tidur. Bahkan di dalam kos itu merenung. Udah sampai teman-teman saya mikir anak ini sarap atau gimana gitu. Iya. Karena khawatir. Karena di situ akhirnya saya nggak tahu, mungkin ya sedikit ke spiritual ya, sedikit ke rohanian. Berdoa dan saya mendapatkan pencerahan gitu, bahwa dia ya, kata hati saya mengatakan kamu itu nggak orang yang seperti itu. Kamu itu anak-anak yang mungkin bisa lebih loh gitu, nggak mesti dengan melakukan hal-hal yang yang kamu pikir itu baik untukmu gitu. Sebenarnya kamu gali lagi dirimu lebih dalam lagi, pasti bisa gitu. Dan saya ingat ayat ini,
sorry ya, bukan kerohanian, spiritualnya gitu. It's okay. Carilah kerajaan Allah, maka semua akan diberi. Itu lengket di sini. Walaupun itu mungkin Oke. ayat yang klise banget ya. Iya. Klise. Orang beranggapan ini. Tapi kalau bagi saya itu pas masuk. Tak. Selama ini saya cari apa sih gitu loh. Saya hanya cari kesenangan diri. Saya hanya cari ya ini gua apa itu. Benar gue, aduh gitu. Ternyata setelah saya masuk di 3 hari 3 malam gak tidur itu, Iya. saya beranikan diri untuk move gitu. Oke. Oke, apapun yang nanti saya kerjakan setelah ini, saya yakin saya bisa berubah gitu. Dan itu saya suges. Dan sambil saya, karena kan saya ada kaca gitu kan, saya ngomong sama di kaca itu, saya bilang kayak autis lah gitu. Kau itu tahu diri gitu. Udah jauh-jauh kau kuliah bukan untuk sok menyombongkan diri gitu. Tanpa orang tuamu kau nggak bisa kesini. Jadi senangin dulu orang tuamu, jangan senangin dirimu gitu. Nah itu yang memotivasi saya hingga akhirnya hari itu juga saya berhenti bergaul sembarangan, berhenti menceritakan keluh kesah saya kepada orang lain, karena di situ nanti bisa masuk. Oh iya. Hati-hati juga kita saat kita bercerita tentang diri kita siapa, Iya. dan bukan dengan orang yang tepat. Nah itu bisa masuk juga hal-hal yang negatif. Iya. Saya lebih menutup diri akhirnya. Oke. Yang tadi saya welcome nih, oke, siapa aja masuk. Tapi setelah itu saya membenteng diri saya bahwa saya harus fokus pada diri saya sendiri Oke. dan kepada kepercayaan saya. Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Jadi bro Jeki sendiri itu berhenti karena ada trauma dan Iya. akhirnya mendapat pencerahan dari Tuhan. Begitulah Iya, kira-kira ya. benar. Kita sama kembali pada Bro Tirta sedikit. Apakah memang seorang pecandu itu berhenti menggunakan karena efek trauma? Oke, gini. Bisa nggak seperti itu? Efek traumatik itu bisa, tapi kasusnya terjadi kalau kita bisa bandingkan itu sangat kecil lah, mungkin 100.000 orang per 1 orang gitu. Gitu ya. Dulu saya juga Persennya kecil ya? pernah ketemu bukan kasus sih, teman saya juga ini. Efek traumatik. Ya. Pemakaiannya belum terlalu berat. Make yang itu, yang serbuk, supir. Dia waktu itu dikasih temannya, ini bisa jalan malam nih. Jalan malam, pakai masuk jurang, patah kakinya, amputasi, traumatik. Sejak itu dia nyesal pakai itu. Itu efek traumatik. Iya. Tapi kasus itu tidak banyak, Iya. tidak banyak. Jadi sebelum kadang para pemakai ini mereka berpikir bukan cuma efek traumatik, aku bisa berhenti nih gitu. Dengan keyakinannya diri sendiri, kita juga nggak tahu yakin seperti apakah. Iya. Nah, tapi dia punya keyakinan sendiri. Nah, makanya perlu orang mencari komunitas. Seperti yang Bro Jeki bilang, komunitas itu membentuk karakter. Nah, kita direhabilitasi mempunyai komunitas itu, komunitas yang untuk membantu dia pulih, untuk membantu dia menjauhkan dirinya dari pemakaiannya, penggunaannya seperti itu. Jadi ya lebih ke pemahaman bahwa efek traumatik itu sebenarnya hanya kasus-kasus tertentu. Iya. Tidak bisa kita generalistik secara umum gitu. Oke. Iya. Sebagai konselor, bagaimana tanggapannya tentang kisah Bro Jeki? Ya tanggapannya ya. Ada beberapa hal yang saya kutip dari pernyataan Bro Jeki dan saya pendapat ada hal-hal untuk bertahan tidak menggunakan narkoba, yaitu pertama sekali adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, segala sugesti itu pasti akan tidak akan ada kepada kita. Yang kedua yaitu menyibukkan diri terhadap aktivitas dan kegiatan rutinitas. Yang ketiga, mencari komunitas yang baik sehingga suges atau hal-hal yang mengganggu pikiran kita itu akan tidak ada dalam pikiran kita. Mantap. Oke. Kalau bisa saya tambahin begini nih. Statement Bro Jeki cukup bagus tuh.
Setelah dia traumatik, dia lebih selektif terhadap pergaulannya. Iya. Nah, itu juga kita harus sadar bahwa zaman sekarang ini selektif itu perlu. Kita hidup di dunia yang punya dua sisi kutub nih. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Kalau kita nggak selektif, kita lebih condong ke arah negatifnya. Makanya lebih selektif memilih pergaulan, Ya. lebih selektif memilih jalan kita agar tidak terjerumus lagi ke Hal yang sama. hal yang sama. Ya, betul. Tapi kadang kalau kita terlalu selektif, kita kadang dicibir. Nah, cibiran itu kadang itu gimana itu? Menurut gue itu sering itu muncul itu. Nah, sekarang kan ngapain? iya benar. Kayak yang dibilang Bro Jeki tadi, cupu lo katanya. Iya. Gak usah masuk sini lah, apa lo? Ujung-ujungnya kalau mahasiswa kan nggak bisa dapat contekan nih kan? Gak ada pergaulannya kan? Iya. Tapi bisa begini bro, selektif itu bukan berarti kita menjauhi semua orang. Iya. Iya. Mindset kita harus bisa berpikir mana yang positif, mana yang negatif, mana pergaulan yang memang memberikan keuntungan, nilai tambah bagi diri kita, atau tidak yang membangun. Kalau kita gaul yang bawa kita ke jurang, ngapain? Iya, betul. Ya kita bisa koit tanda kutip kan, gitu. Iya. Seperti itu. Oke. Kembali sama Bro Jeki. Apa tanggapan Bro di zaman milenial? Ini kita sebut zaman milenial kan, zaman sekarang ini. Tapi zaman Covid juga kayak. Pandemi Covid gitu ya. Zaman milenial ini berkarya sebagai musisi untuk bagaimana Bro menghadapinya untuk tetap strong tanpa narkoba, atau mengingatkan atau melihat ada teman sesama musisi, teman sesama seniman yang masih hidup dalam dunia narkoba. Ya saya rasa teman-teman mungkin punya strategi masing-masing ya. Jadi nggak bisa juga saya simpulkan se-universalnya gitu. Iya, Nah, iya, kalau iya. bagi saya, ya mau kamu cerita karya masuk, mau kamu cerita narkoba masuk, asalkan kamu mengerti aja bahwa itu kegunaannya banyak baiknya atau banyak buruknya gitu loh. Jadi kalau saya nggak masalah gitu loh kalau teman-teman masih menggunakan itu menjadi pilihan hidupnya, saya nggak menjudge gitu loh. Iya. Artinya masing-masing orang mempunyai metode berkeseniannya gitu. Iya. Paling ya dengan era yang saat ini, kalau tidak kamu bisa merubah dirimu, jangan kamu rusak diri orang gitu. Iya. Kalau nggak bisa kamu rubah dirimu, jangan rusak diri orang. Iya gitu. Jangan kamu bawa orang itu untuk mengikuti gayamu. Ini pernyataan yang keren sebenarnya. Iya. Lu hancur sendiri deh gitu. Jangan bawa orang lain gitu. Kalau mau ini sendiri gitu. Pesannya tadi mantap tuh gitu. Lebih berpikir, buka pikirannya. Iya. Hidup ini ada pilihan gitu. Kau mau ke kiri atau ke kanan. Seperti itu pesan Bro Jeki tadi. Iya. Mau hancur silahkan, mau sehat silahkan, tapi jangan bawa orang lain. Lakukan kepada dirimu sendiri. Iya, betul. Terakhir nih untuk Bro Jeki, bisa kasih pesan untuk anak rantau gitu ya, anak rantau untuk menempuh pendidikan biar nggak terpengaruh dengan narkoba. Ya paling ini sama-sama lah untuk diri saya juga ya masukannya gitu. Ya buat teman-teman yang di luar sana ataupun yang sedang menonton, ya, jangan takut bermimpi gitu loh. Hidup memang pilihan, tetapi tentukan pilihanmu, lakukan yang menurutmu itu baik, jangan lakukan yang tidak menurutmu baik. Nah, cukup kamu lakukan ya hal-hal positif dan jangan bagikan hal-hal negatif ke orang lain. Apalagi kita di perantauan. Kenali diri kita gitu. Janganlah kita menyombongkan diri dengan kepintaran kita, dengan apa yang kita punya gitu. Karena itu sesaat bro. Gak ada yang abadi. Iya. Jadi sayangi dirimu, apalagi sayangi keluargamu. Lihat kenapa mereka menyekolahkanmu ke di luar sana. Seperti saya tadi gitu. Setelah saya ingat, ini betapa hancurnya orang tua saya kalau dia tahu
yang saya lakukan ini di perantauan. Ya. Kurasa ya seperti itulah kira-kira gambarannya ya. Kurang bijak pula saya berbicara. Tapi seperti itulah maksudnya. Iya. Kenali diri, ya tahu diri lah. Kalau bahasa orang Medan, siapa kali rupanya kita. Itulah dia. Iya. Kalau satu pesan untuk bagi muda-mudi yang lagi menonton talk show kita ini, Iya. bagi muda-mudi yang ingin fokus berkarya berseni, Iya. meniti karir dalam seni, coba sampaikan sedikit pesan bagaimana kita tetap keep strong, keep doing, keep spirit on top, gitu deh. Ya, lebih cenderung lebih baik berkarya daripada bergaya. Gitu ya. Gitu ya. Boleh funky asal jangan jangki. Jangki, oke. Boleh funky asal jangan jangki. Iya, betul. Iya. Untuk kita semua, demikianlah talk show kita untuk hari ini. Iya. Jadi buat semua kita, mari semua tunjukkan kualitasmu, kuantitasmu, berkarya terus dan tanpa narkoba. Betul sekali. Jadi semua stop narkoba. Stop narkoba, stay healthy with narkoba gitu ya. Yes. Oke, sebelum kita tutup kita dengarkan satu buah lagu lagi dari Bro Jeki. Maju. Ya, sih. Ini sebuah lagu yang saya karang sendiri, di mana saya di perantauan begitu banyak pengalaman dan begitu banyak mimpi dan cita-cita, begitu banyak kegagalan dan saya bangkit dari keterpurukan. Dan lagu ini semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman yang saya kasih judul Pejuang Hidup. Jadilah dirimu sendiri, jangan terpengaruh dengan pergaulan yang merugikan. Sip. Seberat apapun bebanmu, yakinlah pada dirimu. Ingatlah semua impianmu, jangan berhenti sampai di sini. Jadilah dirimu sendiri, bangkitlah syukuri hari ini, bersiap untuk hari esok, lakukan dengan semangat tinggi. Tak ada kata-kata berhenti, kegagalan bukan akhir semua ini. Tak ada yang mustahil di dunia ini. Tetaplah berjuang sampai kita kembali kepadanya. Kepadanya. Tak ada kata-kata berhenti, kegagalan bukan akhir semua ini. Tak ada yang mustahil di dunia ini. Tetaplah berjuang sampai kita kembali kepadanya. Kepadanya.